saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kabar Anda saat ini sangat luar biasa, dan doa saya untuk kalian, Tuhan Yesus menyertai kita, melindungi kita, menjauhkan dari segala yang jahat. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang mengenai doa yang dijawab. Mengapa doa kita dijawab dan mengapa doa kita tidak dijawab? Saya hanya mengutip satu bagian dari firman Tuhan, yaitu di Markus 11 ayat 24 sampai 26. Nah, ini sering ayat ini dikutip, terutama Markus 11 ayat 24 sering dikutip oleh hamba-hamba Tuhan yang diberikan kepada jemaat. Saya baca ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Terus, Pak, saya sudah mengamini Pak ayat itu. Terus kenapa ya Pak, kok doa saya tidak dijawab-jawab? Kenapa Pak? Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah memohon sama Tuhan, tapi kenapa tidak dijawab-jawab doa saya Pak? Tolong Pak, kenapa Pak? Akhirnya karena hanya memenggal satu ayat saja, dia merupakan ayat-ayat yang lain, di mana di ayat 25 ayat selanjutnya berkata, Tuhan Yesus berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, saya ulangi, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi sangat jelas firman Tuhan berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, artinya apa? Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan dalam doa penuh kepercayaan, kita akan menerimanya, maka kita akan menerimanya. Benar, tapi apa yang Tuhan katakan? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu, ada ganjelan di dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita, sama kita manusia, ada ganjelan di dalam hati kita yang sekiranya saat kita berdoa, kita kok ada nggak enak, saya ingat seseorang, orang itu bikin saya kesel, saya ingat orang itu, saya ingat kesalahan orang itu, saya menjadi kesel, saya menjadi marah, saya menjadi emosi. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena saat kita tidak mengampuni orang, kita masih hidup di dalam dosa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saat kita mengikuti firman Tuhan sungguh-sungguh, firman itu adalah kebenaran, dan kebenaran yang tinggal di dalam hati kita, percayalah, maka doa kita akan dijawab. Saya akan mengutip ayat Perjanjian Lama tentang doa yang tidak dijawab. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin saudara. Jadi bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita, tapi karena ada dosa. Kenapa kita ada dosa di dalam kita? Karena kita tidak mengampuni orang lain. Oleh karena itu, saya mengimbau, saya mengajak sebagai hamba Tuhan, ampunilah sekiranya ada yang mengganjal di dalam hatimu tentang saudaramu. Amin saudara, ampuni. Karena Allah adalah kasih. Yesus mengampuni dosa-dosa kita, dan dia tidak mengingat kesalahan-kesalahan kita. Apa yang sudah Tuhan Yesus ampuni, sudah tidak ada lagi. Kalau Tuhan pun berbuat demikian terhadap kita, kita pun juga harus berbuat demikian terhadap orang lain. Saat orang lain berbuat salah kepada kita, kita mengampuni orang itu dan tidak mengingat-ingat kesalahannya, maka hidup kita akan diberkati, doa kita akan dijawab. Amin saudara. Doa saya, Tuhan memberikan kuasa urapan Roh Kudus kepada kalian masing-masing untuk memampukan
melepas pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kami. Tuhan Yesus memberkati.